Yo, gengs, balik lagi sama gue. Hari ini kita bakal ngupas tuntas topik yang lagi panas banget. Yes, lo benar. Kursi pelatih timnas Indonesia resmi kosong. Ini bukan sekedar ganti pelatih biasa, gengs. Ini soal masa depan. Kenapa? Karena di depan mata kita udah ada 2 target raksasa. Lolos ke Piala Asia 2027 dan yang paling penting, berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2030. Jadi, siapapun yang bakal duduk di kursi panas itu nanti, dialah yang bakal nentuin arah skuad Garuda buat beberapa tahun ke depan. Ini momen krusial yang bisa jadi titik balik, tapi bisa juga jadi masalah kalau salah pilih. Nah, pertanyaannya, siapa yang lagi diincar PSSI buat ngisi posisi krusial ini? Gue punya bocorannya nih, langsung dari orang nomor 1 di PSSI. Oke, jadi begitu kursi pelatih kosong PSSI di bawah komando Pak Erick Thohir yang kita tahu juga menjabat sebagai Menpora, langsung gerak cepat. Tapi gerak cepat di sini bukan berarti asal-asalan ya. Ini adalah sebuah misi perburuan yang strategis banget buat nemuin nahkoda yang pas buat kapal besar bernama Timnas Indonesia. Pak Erick Thohir sendiri udah ngasih pernyataan, emang sih timnas kita bakal absen di FIFA Matchday bulan November ini. Sedih? Pasti. Tapi tujuannya jelas, PSSI nggak mau gerusa-gerusu. Mereka lebih milih fokus buat nyari orang yang tepat untuk proyek jangka panjang. Targetnya adalah ngejar poin FIFA di tahun depan. Kata Pak Erick, kita ada FIFA Matchday November, tetapi yang besar Maret, Juni, September, Oktober, dan November. Ini artinya PSSI nggak mau panik, gengs. Mereka benar-benar nyari sosok yang bisa bawa skuad Garuda kompetitif lagi. Proses seleksinya pun nggak main-main. Nah, dengar kata stakeholder pemerintah ini penting. Ini bukan cuma urusan PSSI. Artinya bisa jadi ada pertimbangan politis, budget negara, atau bahkan butuh persetujuan dari level atas. Prosesnya jadi lebih rumit, tapi di sisi lain dukungan pemerintah bisa jadi jaminan proyek jangka panjang. Jadi ini keputusan besar yang dipikirin matang-matang. Prosesnya emang panjang, tapi Erick Thohir udah ngasih bocoran yang bikin kita semua penasaran banget. Setelah simpang siur dan banyak spekulasi, akhirnya kita dapat angka pasti dari Ketua Umum PSSI. Dari sekian banyak nama yang mungkin beredar, PSSI ternyata udah punya shortlist. Awalnya PSSI ngejaring 10 nama potensial. Tapi ini bagian yang menarik, guys. Dari 10 nama itu, separuhnya alias 5 orang nggak bersedia atau nggak available. Gue mulai mikirin ini deh, separuh kandidat awal nolak. Ini kode keras, gengs. Apa artinya? Apa tawaran PSSI kurang menarik? Apa mereka ngelihat tekanan jadi pelatih timnas kita itu terlalu besar? Atau target yang dipasang nggak realistis? Ini bukan cuman info, ini cerminan tantangan PSSI di mata dunia. Tapi dari situ muncullah daftar finalis. Pak Erick Thohir sendiri bilang langsung, gini kutipannya, kita kembali menjaring nama lebih banyak, sudah ada 5 nama. Dia juga ngejelasin prosesnya. Sebenarnya sebelumnya ada 10 nama, tapi yang 5 tidak bersedia. Kita juga perlu proses. Artinya apa? Artinya perburuan ini udah makin serius. Lo nggak bisa main-main lagi sama 5 nama ini. Pencarian udah masuk ke fase yang lebih fokus dan mendalam. 5 nama ini adalah kandidat-kandidat terkuat yang lagi dipertimbangkan serius sama PSSI. Tapi, eits, jangan keburu senang dulu, karena ada tapinya nih. Setelah kita semua heboh dengar ada 5 nama, Pak Erick Thohir langsung ngasih rem biar kita nggak terbang ketinggian. Dia negesin kalau 5 nama ini belum final. Ini bagian penting yang harus lo catat. 5 kandidat ini statusnya masih dalam penjajakan. Belum tentu semuanya tersedia atau mau menerima tawaran dari PSSI. Pak Erick Thohir sendiri yang bilang kalau ini masih dalam tahap aspirasi. Dengerin baik-baik kutipan krusial ini. Karena 5 nama ini belum tentu available. Ini kan baru cita-cita. Jadi ini adalah daftar harapan, bukan daftar final. Prosesnya masih panjang karena, kata Pak Erick, PSSI harus diskusi mendalam dengan banyak pihak, mulai dari internal mereka sendiri sampai ke para stakeholder di pemerintahan. Mereka nggak mau terburu-buru dan mau mastiin semua aspek udah dipertimbangin sebelum ngambil keputusan final. Ini nunjukin kehati-hatian PSSI dalam menentukan masa depan timnas. Oke? Jadi namanya masih rahasia, tapi Pak Erick Thohir ngasih satu kode lagi soal asal negara mereka. Kode keras pamungkas yang bisa bikin kita semua jadi detektif dadakan. Walaupun dia nggak mau nyebutin satu pun nama dari 5 kandidat itu, dia ngasih petunjuk soal asal negara mereka. Kata Pak Erick, para kandidat ini nggak cuma dari 1 atau 2 negara. Ini kutipannya. Pasti ada 3 atau 4 negara. Wih, 3 atau 4 negara. Ini bikin spekulasi jadi makin liar dan seru kan? Kira-kira dari benua mana nih? Eropa, Amerika Latin, atau jangan-jangan ada dari Asia lagi? Coba lo tebak.
Ini artinya PSSI benar-benar membuka jaringannya lebar-lebar buat dapetin yang terbaik dari berbagai filosofi sepak bola. Gimana menurut lo? Dari kode-kode ini, siapa pelatih yang paling pas buat timnas? Profil pelatih kayak apa yang lo harapin? Drop prediksi lo di kolom komentar ya. Gue tungguin.